Eh, Hari ini saya ajak Anda untuk lihat Efesus pasal 5. Efesus pasal 5 ayat yang ke-15. Efesus pasal 5 ayat yang ke-15. Efesus pasal 5 ayat 15. Paulus mengingatkan dari serangkaian nasihat yang dia sampaikan. Dia mengingatkan ada satu nasihat yang buat saya luar biasa. Ketika Efesus 5:15 berkata, "Karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang bijaksana atau orang arif." Paulus memberikan nasihat dan berkata, perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Suratan-suratan Paulus bersifat secara umum adalah suratan-suratan pastoral penggembalaan. Dan salah satu tugas sebagai seorang gembala sebenarnya adalah bagaimana mengajarkan kepada setiap orang, setiap umat, how to live like Christ live. Bagaimana hidup seperti Kristus hidup. Kemarin saya baru Zoom dengan satu pendeta dari Afrika dan dia mengatakan sesuatu yang baik. Nah, saya lagi coba ngundang dia di Bible Study nanti. Jadi semoga, tapi bukan minggu ini, sebab minggu ini saya nggak bisa. Tapi saya coba bulan depan ada satu minggu saya coba ngundang dia sebab pesan yang dia sampaikan tentang transform of mind, mentransformasi pikiran buat saya salah satu pesan yang dalam. Saya termasuk orang yang banyak bicara tentang mentransformasi, merubah cara berpikir. Tetapi kemarin waktu Zoom 2 kali dengan dia, dan buat saya apa yang dia sampaikan lebih dalam daripada apa yang selama ini saya pelajari, dan saya coba lagi nego dengan dia supaya Bible study kapan kita bisa dilayani oleh dia. Nah, kemarin dia mengatakan sesuatu yang bagus. Dia mengatakan bahwa gereja kita, dalam gereja banyak mengajarkan tentang apa yang Yesus mampu lakukan. Dan itu tidak pernah salah. Tetapi yang mengubahkan orang bukan mengetahui apa yang Yesus mampu lakukan. Tetapi yang mengubahkan orang adalah apa ketika kita bisa memahami siapa Yesus yang sesungguhnya. Jadi Anda bedakan antara Yesus yang mampu menyembuhkan. Yesus mampu untuk menyembuhkan apa yang Yesus mampu lakukan. Yesus mampu untuk menyembuhkan, Yesus mampu untuk menyelamatkan, Yesus mampu untuk mengangkat kita dari persoalan kita. Tetapi yang mengubahkan cara berpikir kita bukanlah tentang apa yang kita tahu tentang apa yang Yesus bisa lakukan bagi Anda dan saya. Tetapi yang mengubahkan cara berpikir adalah ketika kita mengenal siapa pribadi Yesus yang sesungguhnya. Kemarin dia buat statement, dan buat saya statement itu secara sengaja memang untuk membuat orang berpikir. Ketika dia berkata, tahukah Anda bahwa nama Yesus sebenarnya, nama Yesus yang sesungguhnya itu bukanlah Yesus. Dan dia kemudian membawa ke dalam Injil Lukas, dan dia berkata bahwa malaikat Gabriel berkata, dan namanya akan engkau sebutkan. Jadi Gabriel bilang sama Maria, dan engkau akan menyebut namanya Yesus, sebab dialah yang akan menyelamatkan semua orang. Dan dia bilang begini, pendeta itu bilang begini, bagus sekali, dia bilang begini. Jadi nama Yesus adalah nama panggilan Maria, nama yang dikenal Maria terhadap satu pribadi yang kemudian kita kenal dengan nama Yesus. Tetapi kemudian dia berkata, itu nama panggilan. Sebab Gabriel berkata, dan engkau akan menyebut namanya. Engkau yang menyebut namanya. Bukan Bapa di sorga yang menyebut namanya. Engkau menyebut namanya Yesus. Kenapa? Sebab engkau mengalami pengalaman dengan Yesus yang mampu untuk menyelamatkan.
Dan karena engkau berjumpa dengan Yesus yang mampu menyelamatkan, maka engkau memanggil dia Yesus, yang berarti Allah yang menyelamatkan. Tetapi kemudian dia berkata, nama Yesus yang sesungguhnya itu nama panggilan Maria. Nama yang diperkenalkan Maria kepada setiap kita. Tetapi nama Yesus yang sesungguhnya yang diberikan Bapa sorgawinya kepada Yesus bukanlah Yesus. Dia berkata, kenapa? Sebab Allah tidak perlu diselamatkan. Karena Allah tidak perlu diselamatkan, Allah tidak perlu memanggil dia Yesus, yang berarti dia yang menyelamatkan. Tetapi nama sesungguhnya, kalau Anda pergi ke Wahyu, Anda akan mengenal bahwa Yesus ketika hadir di muka bumi, tiba-tiba ada nama yang diberikan kepada Yesus, dan nama itu adalah Bapa, dan dari Bapa, dan nama yang diberikan Bapa kepada Yesus adalah firman Allah. Firman Allah. Maria mengenali Yesus sebagai Yesus karena Yesus menyelamatkan dia. Semoga Anda ngerti. Apa yang Yesus mampu lakukan, apa yang Yesus perbuat kepada dia. Itu sebabnya Maria memanggil orang itu, pribadi itu, Yesus. Sebab apa yang dia lakukan kepada Maria, apa yang dia lakukan kepada Anda dan saya, dia menyelamatkan kita. Itu sebabnya kita pun memanggil dia Yesus, sebab dia Allah yang mampu untuk menyelamatkan. Tetapi nama Bapa kepada Yesus bukanlah Yesus. Nama Bapa kepada Yesus adalah firman Allah. Identitas Yesus yang sesungguhnya, pribadi Yesus yang sesungguhnya adalah firman Allah yang menjelma jadi manusia. Semoga Anda setuju. Anda lihat, mengetahui apa yang Yesus mampu lakukan. Dia menyelamatkan, dia menyembuhkan, dia mengangkat, dia memperbaiki persoalan kita, dia menolong, dia jawaban. Itu baik dan sangat bagus, dan Yesus memang melakukan itu semua bagi kita. Tetapi mengenali apa yang dia mampu lakukan tidak pernah akan mengubah cara berpikir kita. Cara berpikir Anda dan saya hanya berubah ketika kita bisa mengenali siapa identitas Yesus yang sesungguhnya. Firman Allah yang hidup itu. Oleh sebab itu, kita harus mengenali the way of life, cara hidup Yesus. Paulus kemudian berkata, perhatikan baik-baik dengan cara engkau hidup. Kenapa? Sebab cara kita hidup bukan lagi cara saya hidup, tetapi cara kita hidup harus berjalan menurut cara Yesus yang hidup di dalam kita. Makanya Paulus pernah bilang begini, aku hidup bukannya aku lagi, tetapi Yesus yang hidup di dalam aku. Nah itu. Jadi Anda harus mengerti bahwa kita sekarang harus tahu bahwa kita live the way of life-nya kita. Bukan lagi the way of my life, tetapi the way of his life. Kita harus hidup bukan lagi menurut cara saya hidup, tetapi kita harus hidup menurut cara firman Allah itu hidup. Makanya yang mengubahkan cara berpikir adalah firman Allah itu sendiri. Bukan keselamatannya, Yesus menyelamatkan, betul, saya nggak bilang itu salah, betul, betul. Tetapi yang mengubahkan cara berpikir seseorang bukan karena kita tahu dia menyelamatkan, tetapi yang mengubahkan cara kita hidup, cara kita berpikir adalah ketika kita berjumpa dengan identitasnya yang sesungguhnya adalah firman Allah yang mengubahkan itu sendiri. Nah, hari ini izinkan saya untuk mempresentasikan kepada Anda tentang 3 ways of life. Jadi 3 cara hidup Kristus. 3 cara, ada banyak, tapi pendeta suka angka 3. Jangan tanya kenapa pendeta suka angka 3. Sebab pas. 4 terlalu banyak, 2 terlalu sedikit, 3 itu pas waktunya. Kan gitu ya. Jadi paling tidak ada 3 way of life. Nanti di kemudian hari saya akan coba tambah beberapa. Tapi hari ini mari kita bicara tentang the 3 ways of life, 3 cara hidup yang menurut saya inilah cara Yesus hidup. Nah, way of life yang pertama yang saya mau presentasikan pada Anda bahwa Yesus hidup berdasarkan the way of synergy. Yesus hidup berdasarkan cara dia bersinergi.
the way of unity, cara dia bersatu dengan orang lain. Kita seringkali mengalami konflik. Kita mengalami konflik dan kami pendeta, kami hamba Tuhan, kami yang diberikan Tuhan kesempatan untuk melayani umat, ikut istilah Paulus, istilah Ibrani, menjaga jiwa Anda. Biasanya kami mengalami bahwa konflik dalam hidup seseorang terjadi itu selalu karena melibatkan kepentingan dua pihak. Selalu ada terjadi konflik ketika keinginan dua pihak itu saling bertabrakan. Keegoisan dua pihak itu saling bertabrakan. Kepentingan dua pihak itu saling bertabrakan. Dan konflik itu menjadi sulit untuk diselesaikan. Bukan sebenarnya karena tidak ada solusi, tetapi konflik itu menjadi sulit untuk diselesaikan karena tidak ada yang mau mengalah. Semoga Anda setuju. Konflik menjadi sulit untuk diselesaikan bukan karena tidak ada solusi. Tuhan Yesus sudah mengajar solusinya adalah pengampunan. Tetapi konflik hari ini, walaupun orang Kristen tahu bahwa kita harus saling mengampuni, tetapi konflik tetap sulit untuk diselesaikan, bahkan di tengah-tengah orang Kristen, bahkan di tengah-tengah pemimpin rohani, bukan karena tidak ada solusi, karena masing-masing, tapi karena masing-masing tidak mau mengalah. Karena masing-masing tidak mau melepaskan keegoisannya sendiri. Selalu kita punya cara berpikir dua dimensi. Saya selalu bilang ini dua dimensional thinking, cara berpikir dua dimensi. Apa itu cara berpikir dua dimensi? Kita selalu berpikir kalau bukan pakai caraku, ya pakai caramu. Kalau bukan saya yang menang, ya kamu yang menang. Kalau saya menang, kamu kalah. Kalau kamu menang, saya kalah. Itu selalu cara berpikir kita. Kalau bukan kaya, ya miskin. Kalau bukan jadi, ya hancur. Kalau bukan merdeka, ya budak. Kalau bukan caramu, caraku. Selalu dua dimensional thinking. Dan kita gagal untuk melihat bahwa sebenarnya selalu ada dimensi ketiga. Berpikirlah dengan cara berpikir tiga dimensi. Bukan caramu, bukan caraku, tapi ada cara yang lain. Dan cara yang lain itu adalah cara di mana masing-masing melepaskan keegoisannya, masing-masing melepaskan rasa pembenaran diri sendiri dan belajar untuk sinergi, belajar untuk bersatu. Ada pepatah yang berkata, kemarahan memulai sebuah pertengkaran, tetapi kesombonganlah yang membuat orang tetap tinggal dalam pertengkaran. Betul. Kemarahan yang memulai sebuah pertengkaran, tetapi yang membuat orang tinggal dalam pertengkaran adalah kesombongan. Sebab masing-masing tidak mau melepaskan caranya. Masing-masing tidak mau mundur satu langkah. Masing-masing tidak pernah mau mengalah. Masing-masing tidak pernah mau melepaskan keegoisannya. Kesombongan itu selalu berkata begini, kalau bukan caraku yang benar, ya caramu yang benar. Kalau bukan aku yang menang, ya kamu yang menang. Kalau bukan aku yang salah, ya kamu yang salah. Selalu begitu. Kalau bukan aku yang jadi, ya kamu yang jadi. Selalu berpikirnya tadi dua dimensi. Selalu, dan ini menjadi sesuatu cara berpikir yang salah. Kita harus belajar untuk melihat bahwa selalu ada cara lain, ada cara ketiga, ada pemikiran tiga dimensi. Dimensi yang ketiga yaitu belajar untuk bersatu, belajar untuk mengalah, belajar untuk memberi keuntungan kepada masing-masing pihak. Win-win solution, kata dunia marketing. Coba Anda pergi ke Hakim-Hakim pasal 4 ayat 6-9. Hakim-Hakim pasal 4 ayat 6-9. Bertahun-tahun saya salah memahami ayat-ayat ini dan sebentar saya akan tunjukkan pada Anda, sebab biasa baca Alkitab gaya cepat baca kan gitu supaya cepat selesai. Ya, itu sebabnya saya banyak mengubah cara saya membaca Alkitab di akhirnya di zaman-zaman awal, sebab saya temukan ada banyak kesalahan saya dalam membaca Alkitab sebab
saya mencoba untuk baca cepet-cepetan, banyak-banyakan, gitu ya, supaya 1 tahun selesai. Akhirnya saya gagal untuk memahami ada banyak cerita dalam Alkitab. Nah, Hakim-Hakim pasal 4 ayat 6. Hakim-Hakim pasal 4 ayat 6 sampai 9. Dia menyuruh memanggil Barak bin Abinoam dari Kades di daerah Naftali. Ini Deborah yang memanggil. Lalu berkata kepadanya, bukankah Tuhan Allah Israel memerintahkan demikian? Majulah, bergeraklah menuju Gunung Tabor dengan membawa 10.000 orang Bani Naftali dan Bani Sebulan bersama-sama dengan engkau. Dan aku akan menggerakkan Raja Sisera, panglima tentara Yabin, dengan kereta-keretanya dan pasukan-pasukannya menuju engkau ke Sungai Kison. Dan aku akan menyerahkan dia ke dalam tanganmu. Jadi ini nubuatan Tuhan lewat Nabiah Deborah kepada satu orang yang bernama Barak yang menjadi hakim Israel hari itu. Jawab Barak kepada Deborah, Barak bilang begini, jika engkau turut maju, aku pun maju. Tetapi jika engkau tidak turut maju, aku pun tidak maju. Kata Deborah, baik, aku turuti. Hanya engkau tidak akan mendapat kehormatan dalam perjalanan yang engkau lakukan ini, sebab Tuhan akan menyerahkan Sisera ke dalam tangan seorang perempuan. Lalu Deborah bangun berdiri, pergi bersama-sama dengan Barak ke Kades. Jadi Tuhan bernubuat lewat Deborah dan mengatakan pada Barak, dia panggil Barak dan dia bilang begini, Barak, majulah berperang melawan Sisera, panglima Sisera, majulah berperang. Dan kalau engkau maju berperang, maka Tuhan akan menyerahkan Sisera ke dalam tanganmu. Kemudian Barak bilang begini sama Deborah, oh tunggu dulu, kenapa tiba-tiba main perintah? Kan kira-kira gitu. Gini aja, kamu yang bernubuat, mari kita maju sama-sama. Kalau kamu maju, aku maju. Kalau kamu nak maju, aku nak maju. Deborah kemudian bilang begini, oh nggak apa-apa, aku turuti itu. Tapi resiko dari engkau mengajak aku maju berperang bersama-sama dengan engkau adalah Tuhan akan menyerahkan apa yang seharusnya menjadi kehormatanmu untuk membunuh Sisera, Tuhan akan serahkan kepada perempuan lain. Nah, bertahun-tahun, ini cara saya berpikir, bertahun-tahun kata Allah menyerahkan kehormatanmu kepada seorang perempuan, sebab Tuhan akan menyerahkan Sisera kepadanya. Bertahun-tahun, saya ini berpikir perempuan yang dimaksud di sana, menurut saya ini loh ya, perempuan yang ada di sana itu maksudnya adalah Deborah. Sebab satu-satunya perempuan dalam cerita itu, hari itu adalah Deborah. Jadi Deborah bilang begini, kalau kamu ajak aku maju ke depan, maju berperang bersama-sama dengan kamu, apa yang seharusnya menjadi kehormatanku, kehormatanmu akan dipindah Tuhan kepadaku. Itu bertahun-tahun saya berpikir. Sebab kenapa saya berpikir bahwa kehormatan Barak akan diserahkan kepada seorang perempuan dan perempuan yang dimaksud adalah Deborah, ya sebab saya berpikir two-dimensional thinking, cara berpikir 2 dimensi. Kalau bukan Barak, ya Deborah. Kalau bukan kamu, ya aku. Sampai satu kali saya jadi sadar pada ayat 21. Ayat 21 Hakim-Hakim 4, tiba-tiba kita temukan bahwa yang membunuh Sisera bukan Barak, yang membunuh Sisera juga bukan Deborah. Yang membunuh Sisera adalah satu orang ibu rumah tangga yang tiba-tiba muncul dalam cerita itu yang bernama Yael. Jadi ketika Deborah berkata, maka Tuhan akan menyerahkan kehormatan yang seharusnya engkau terima kepada seorang perempuan, maka perempuan yang dimaksud di sana bukanlah Deborah. Kita ini terlalu egois seringkali ya. Ketika membaca, kita pikir dia yang ngomong, ya berarti untuk dia. Sebab if not my way, it's your way. Kalau bukan caraku, ya caramu. Kalau bukan kamu yang menang, ya aku yang menang. Tetapi ternyata Deborah tidak bicara tentang dirinya. Deborah bicara tentang satu orang ibu rumah tangga yang bernama Yael.
Yael adalah cara yang ketiga. Tuhan tidak memberi kepada Barak, Tuhan tidak memberi kepada Deborah, tetapi ketika Barak dan Deborah bersinergi, Tuhan memberi keuntungan itu kepada Yael. Dalam kesatuan, kita ini selalu bukan hanya Deborah diuntungkan dengan peristiwa itu, pasti. Barak juga diuntungkan dengan peristiwa itu. Pasti kalau Anda baca terus, Deborah dipuji, Barak juga dipuji. Tetapi ketika Deborah dan Barak bersatu, maka yang diuntungkan bukan cuma Deborahnya, yang diuntungkan bukan cuma Baraknya, tetapi yang diuntungkan juga ada orang ketiga, ada orang lain yang disebut Yael. Ketika Anda dan saya bersatu, maka bukan cuma Anda yang diuntungkan, bukan cuma saya diuntungkan, tetapi lewat sinergi kita, maka orang lain di sekitar kita juga akan diuntungkan. Ada pepatah begini, saya pernah dengar satu khotbah bagus sekali dari seorang pendeta namanya Bill Wilson. Bill Wilson adalah pendeta dengan sekolah minggu terbesar di seluruh dunia. Dan Bill Wilson pernah bilang begini, bagus sekali. If you cannot be a king, then be a kingmaker. Kalau kamu ini tidak bisa jadi raja, jadilah orang yang membuat orang lain menjadi raja. Kemudian dia mulai cerita tentang Daniel. Dan dia berkata, Daniel tidak pernah menjadi raja. Walaupun Daniel yang paling pintar dalam masa itu. Tetapi Daniel tidak pernah menjadi raja. Daniel menjadi kingmaker. Membuat orang lain menjadi raja. Yusuf tidak pernah menjadi raja. Walaupun Yusuf berkata, seluruh negeri ini dalam genggamanku. Fir'aun memanggil aku bapaknya. Anda bayangkan? Secara posisi rohani. Secara posisi favor Tuhan. Yusuf lebih daripada Fir'aun. Tetapi yang menarik adalah tiba-tiba Yusuf tidak pernah jadi raja menggantikan Fir'aun. Yang dilakukan oleh Yusuf apa? Dia jadi kingmaker, membuat Fir'aun menjadi raja. Anda lihat selalu ada cara ketiga. Kita sudah tahu bahwa satu kuda bisa melakukan satu, tetapi dua kuda bersatu bukan jadi dua, tetapi dua kuda bersatu menjadi 10. Orang lain bisa diuntungkan lewat sebuah sinergi kita. Orang lain bisa diuntungkan lewat kesatuan kita. Jesus way, salah satu cara hidup Kristus adalah Yesus selalu mau bersinergi dengan seseorang. Makanya salah satu persoalan Yesus dengan murid-muridnya adalah ketika dia temukan murid-muridnya itu selalu tidak mau bersatu. Selalu berpikir siapa yang terbesar di antara mereka. Itulah yang merusak kehidupan rohani. Berpikir yang terbesar. Selalu siapa yang paling baik. Kenapa kita nggak bisa saling melayani? Dan waktu kita saling melayani, bukan hanya saya yang diuntungkan, bukan hanya Anda yang diuntungkan, tetapi lewat sinergi dan kesatuan kita, semua orang di sekitar kita juga akan diuntungkan. Allah, ada kalimat bagus sekali yang biasa dikatakan oleh Billy Graham. Billy Graham pernah bilang begini, Billy Graham berkata, tanpa Tuhan kita tidak bisa. Tetapi tanpa kita, Tuhan tidak mau. Betul ya? Tanpa Tuhan, kita itu nggak bisa. Sebab segala sesuatu karena Dia. Tetapi tanpa kita, Tuhan itu tidak mau. Tuhan itu artinya walaupun Maha Kuasa bisa melakukan segala sesuatu, tetapi Tuhan itu memilih untuk bekerja bersama-sama dengan Anda dan saya. Saya beri contoh. Apakah Yesus Allah, firman Allah, sanggup menyembuhkan yang sakit? Jawabannya ya. Setuju? Pertanyaan saya. Tapi apakah ada orang sakit yang Yesus tidak bisa sembuhkan? Yang tidak sembuhkan. Ada. Kapan? Alkitab berkata waktu mereka tidak percaya. Yesus bisa menyembuhkan orang sakit, bisa.
Bisa, sebab bagi dia tidak ada yang mustahil. Tetapi ketika dia bertemu orang sakit yang tidak percaya kepada dia, maka dia tidak menyembuhkan. Bukan karena dia tidak mampu untuk menyembuhkan, tetapi karena orang itu tidak mau bekerja bersama-sama dengan Yesus. Dia nggak mau percaya. Bukan Tuhan tidak mau menolong. Makanya kenapa kita selalu menekankan percaya Tuhan, ikut Tuhan sungguh-sungguh. Seringkali bukan karena Tuhan tidak mau menolong, tetapi kita tidak mau bekerja bersama-sama dengan Dia untuk membawa mujizat itu hadir dalam kehidupan kita. Kita nggak mau bekerja bersama-sama dengan Dia. Itu persoalannya. Yesus nggak pernah menolak kerjasama. Waktu dia melewati Bartimeus, dia lewat, ya dia lewat. Tapi ketika Bartimeus berteriak, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Menunjukkan bahwa Bartimeus bersedia untuk bersama-sama dengan Yesus. Bersedia untuk berjalan bersama-sama dengan Yesus. Supaya mujizat itu bisa terjadi dalam kehidupannya dia. Yesus udah lewat, tetapi ketika dia menemukan orang yang mau bekerja bersama-sama dengan dia, mujizat itu bisa hadir. Kita berdoa, kita meminta, tetapi ketika Tuhan mau tolong, kita nggak mau ikut caranya Tuhan. Ya balik lagi, if not your way, is my way, harus ikut mau saya. Itu yang susah. Kita nggak pernah mau bersinergi bersama-sama dengan Tuhan. Kita mau, ya kalau bukan cara Deborah, ya cara Barak. Kalau nggak bukan cara Deborah Barak, kita lupa bahwa selalu ada cara ketiga, yaitu cara Yael, cara untuk bersatu, cara untuk bersinergi, cara untuk bekerja sama-sama. Bahkan dia berkata begini, the mark of discipleship, tanda pemuritan. Apa itu? Ketika dunia tahu bahwa kamu saling mengasihi. Betul? Luar biasa kan, dia berkata, the mark of discipleship, dunia akan tahu bahwa kamu muridku. Kapan? Waktu kamu saling mengasihi. Kamu bisa sinergi, kamu bisa bersatu. Kita udah baca cerita Menara Babel ketika Tuhan berkata, kalau mereka bisa satu, dan apapun yang mereka inginkan, tidak ada yang tidak bisa mereka raih. Itu luar biasa. Dan Kisah Para Rasul 2 itu mengembalikan kesatuan dalam hidup manusia. Artinya kesatuan itu hanya bisa terjadi kalau bukan bicara tentang caramu, caraku, tetapi mari kita bicara tentang menjadi satu di dalam Yesus Kristus. Hari ini sampai di sini firman Tuhan. Yuk mari kita renungkan baik-baik. Seringkali betul ya, kemarahan yang memulai sebuah pertengkaran. Tetapi kesombonganlah yang membuat kita tinggal dalam pertengkaran. Seringkali kita salah sehingga kita mengalami penyakit. Mungkin. Tetapi kesombonganlah yang seringkali membuat kita tetap tinggal dalam kesakitan. Sebab kita selalu mau Tuhan yang harus ngikut cara kita. Kita nggak pernah mau bersatu, ngikut caranya Tuhan. Hari ini yuk, bukankah sekali lagi berkali-kali kita perjamuan dan kita diingatkan bahwa perjamuan kudus bicara tentang kita menunggal dengan Dia. Kita menunggal dengan Dia. Kita jadi satu artinya. Kita bersekutu. Jangan cuma terus makan roti, minum anggur, ada dalam persekutuan tubuh dan darah Kristus, tapi kita nggak pernah mau bekerja bersama-sama. Sekali lagi, bukan Tuhan yang tidak mau tolong, bukan Tuhan tidak mau tolong. Tapi kitalah yang seringkali tidak pernah mau bekerja bersama-sama dengan Dia. Hari ini saya percaya, yang hari ini tidak percaya, yuk percaya yuk. Hari ini yang masih dalam kesombongan, yuk mari belajar untuk merendahkan diri. Jadi satu dengan Tuhan, jadi menunggal dengan Dia. Bekerja bersama-sama dengan Tuhan. Dan ketika terjadi kerjasama dengan Tuhan, saya percaya ada mujizat yang akan terjadi.
Angkat roti di tangan kanan Anda. Ingat bahwa ini membuat kita jadi satu dengan Dia. Sinergi dengan Dia. Makanya ya Tuhan Yesus pernah ngomong, maka kamu akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada apa yang aku lakukan. Sebab sejak hari itu, apa yang membuat kita melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar dari apa yang Yesus lakukan? Kapan itu terjadi? Sederhana. Ketika Roh Kudus itu turun. Apa arti Roh Kudus turun dalam hidup seseorang? Artinya kita jadi satu dengan Dia. Kita jadi satu. Dan kalau kita jadi satu dengan Roh Kudus, maka kita akan melihat mujizat-mujizat yang bahkan satu titik belum pernah ditulis dalam Alkitab. Kita akan melihat cara-cara yang luar biasa. Tapi mulai jadi satu dengan Dia. Jadi satu dengan Dia. Mari kita datang pada Tuhan. Tanggalkan keegoisan Anda. Jangan makan roti persekutuan dengan Kristus kalau masih ada kesombongan. Jangan makan roti persekutuan dengan tubuh Kristus kalau masih ada keserakahan. Bukankah 1 Korintus 11 ketika Paulus bicara tentang perjamuan Tuhan. Dan dia berkata, engkau makan dengan tidak layak. Apa yang berarti makan dengan tidak layak? Kalau Anda baca ayat-ayat sebelumnya dengan baik, dia bicara tentang ada orang makan sampai kenyang sehingga orang lain nggak kebagian. Ada orang yang minum sampai mabuk sehingga orang lain tidak mendapatkan minum anggur persekutuan dengan tubuh dan darah Kristus. Artinya kamu egois. Dan dia berkata, justru waktu kamu egois, kamu makan dengan tidak layak, maka kamu menjadi sakit. Engkau makan dengan tidak layak, makanya engkau menjadi lemah. Sebab engkau nggak pernah mau jadi satu. Engkau nggak pernah mau meletakkan kesombonganmu. Engkau nggak pernah mau meletakkan keserakahanmu. Makanya tubuhmu menjadi lemah. Bahkan dia berkata, ada yang mati. Ada yang mati karena itu. Hari ini yuk mari, kalau kita periksa diri kita baik-baik. Dan kalau Anda temukan Anda mau satu dengan Dia. Yesus pada perjamuan makan malam terakhir mengambil roti, memecah-mecahkannya, dan berkata, inilah tubuhku yang telah dipecahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Percayakah Anda bahwa ini bukan lagi roti biasa, tetapi inilah persekutuan dengan tubuh Kristus? Kalau Anda percaya, mari kita terima dengan iman. Kita makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Angkat anggur di tangan Anda. Yesus kemudian mengambil cawan, mengucapkan syukur atasnya dan berkata, inilah cawan perjanjian baru, darahku yang telah ditumpahkan untuk pengampunan semua orang. Percayakah Anda bahwa ini bukan lagi cawan anggur biasa, tetapi inilah cawan persekutuan dengan darah Yesus. Kita jadi satu dengan Dia. Kalau Anda percaya, mari kita terima dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Yang bertugas untuk doa syafaat saya persilakan. Bapa di surga, terima kasih ya Tuhan Yesus atas pertemuan pagi ini Tuhan. Terima kasih atas kasih setiamu kepada kami ya Bapa. Bapa, ajarkan kami untuk selalu bersatu kepadamu. Ajarkan kami selalu ya Tuhan untuk mengerat kesombongan kami ya Tuhan. Angkat iri hati, ego, rasa iri, rasa apapun yang ada di diri kami Tuhan. Angkatkan semuanya itu ya Bapa. Untuk kami bisa selalu semakin menyatu denganmu.
Ajarkan kami untuk hidup selalu menjadi seperti Engkau ya Tuhan. Ubahkan karakter kami ya Tuhan Yesus untuk menjadi seperti Engkau Bapa. Bapa, kami mau berdoa untuk Pastor Doni ya Tuhan. Terima kasih atas pelayanan yang Kau berikan buat dia kepada kami ya Tuhan Yesus. Pakai dia lebih-lebih lagi Bapa. Berkati seluruh keluarganya ya Tuhan, istri dan anaknya ya Tuhan Yesus. Lindungi dia dari segala mara bahaya Bapa. Bapa pakai dia menjadi saluran firman dari-Mu ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk VOW ya Bapa. Tuhan berkati VOW ini ya Tuhan Yesus, untuk bisa kami pakai sebagai pertumbuhan kami ya Tuhan. Tuhan pimpin leader kami Nita ya Tuhan Yesus, berikan dia hikmat, berikan dia kebijaksanaan ya Tuhan dalam memimpin VOW ini Tuhan. Berikan dia kerendahan hati ya Bapa, perlindungan yang sempurna dari-Mu ya Tuhan Yesus. Bapak, kami juga mau berdoa untuk bangsa Indonesia, Bapak. Bangsa kami yang besar ya Tuhan Yesus. Pakai bangsa ini Tuhan untuk memuliakan nama-Mu. Lindungi seluruh pemimpin-pemimpin bangsa ini ya Bapak, dari yang tertinggi sampai yang terendah. Tuhan tutup bungkus bangsa Indonesia dari segala macam sakit penyakit ya Tuhan yang menggerogoti bangsa ini Tuhan. Tuhan angkatkan semuanya itu Tuhan. Kirimkan malaikat-malaikat kesembuhan dari surga ya Tuhan Yesus. Basmikan semua segala macam virus dan penyakit dari Indonesia. Tuhan, kami berdoa juga untuk pemulihan ekonomi di Indonesia ya Tuhan Yesus. Tuhan penuhi segala kebutuhan kami ya Bapa. Tuhan penuhi kami dengan segala berkat dari-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami akan berpisah ya Tuhan. Tuhan lindungi kami, jaga kami untuk menghadapi kehidupan kami hari ini ya Tuhan. Biar kami bisa menjalaninya dengan bernyatu dengan-Mu selalu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Biar engkau bukan mengalami keselamatan. Biar engkau bukan hanya mengalami kesembuhan dari Tuhan. Biar hanya mengalami penebusan dari Tuhan. Tapi engkau mengalami satu hidup itu dengan Tuhan. Menunggal dengan Dia. Hidup sama seperti Yesus hidup. Berpikir seperti Yesus berpikir. Dan biarlah kesatuan ini tinggal tetap dalam kehidupan. Dan oleh karena engkau jadi satu, mengalami kehidupan mujizat hari lepas hari. Aku deklarasikan engkau mengalami kesembuhan dalam tubuhmu. Aku mendeklarasikan karena menunggal dengan Yesus, engkau mengalami pembebasan jiwamu. Aku mendeklarasikan ketika engkau mengalami kesatuan dengan Yesus, engkau mengalami keselamatan yang kekal itu. Karena engkau mengalami kesatuan dengan Kristus, engkau akan melihat hal-hal yang ajaib dan luar biasa hari ini di dalam nama Yesus. Terima blessing daripada Tuhan. Be blessed, diberkati dalam nama Yesus. Diberkati. Terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih sayang syafaat daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan penghiburan, kekuatan sukacita, damai sejahtera, kemenangan, hikmat, wahyu, urapan daripada Roh Kudus menyertai kita semua, menjadikan kita terang di tengah-tengah kegelapan, garam di tengah-tengah ketawaran, kesaksian bagi mereka yang terhilang, penghiburan bagi mereka yang meneteskan air mata, kekuatan bagi mereka yang lemah, dan menjadikan engkau berkat bagi mereka yang membutuhkan. Biarlah berkat ini tinggal tetap dalam hidupmu, keluargamu, pekerjaanmu, masa depanmu, keturunanmu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus yang percaya, dilawat, diberkati Tuhan. Sama-sama kita katakan, amin, amin, amin.